Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'limus Sibyani Tauhid karya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Taib, kita telah selesai membahas makna la ilaha illallah, arkanuhu wa syurutuhu. Kita telah selesai membahas tentang makna la ilaha illallah, rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Kita beralih kepada pembahasan makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari syahadat bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Taib, di antara dalil tentang syahadat Muhammad adalah Rasul Allah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian. Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan engkau. Ya, atau penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau raufur rahim, ya, memiliki belas kasih dan merahmati. Naam. Dikatakan dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari diri-diri kalian. Maksudnya diri-diri kalian itu adalah bahwasanya kalian itu kenal nasabnya, kenal kejujurannya, kenal amanahnya, ya. Jadi Rasul ini bukan orang yang datang tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba hadir di tengah-tengah kalian, tetapi beliau sudah dikenal, ya. Kemudian dikatakan azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu sedih jika ada di antara umat ini yang menentang beliau, dan beliau merasa berat terhadap hal tersebut. Ya, ini dikarenakan besarnya kasih sayang dan rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau pernah ditegur dalam Al-Quran, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Janganlah diri engkau wahai Muhammad pergi meninggalkan mereka penuh dengan kesedihan. Ya. Ayat di atas menunjukkan bahwa seperti inilah sifat seorang Rasul. Ya, hendaknya seorang mukmin itu memiliki sifat seperti ini. Ketika ada saudaranya keliru, ketika ada saudaranya jatuh dalam kemaksiatan, jangan dibiarkan, ya, tetapi diingatkan agar kembali ke jalan yang benar. Jangan dibiarkan mereka jatuh dalam kebinasaan. Taib. Nah, ini sifat seorang nabi. Kemudian dikatakan harisun 'alaikum. Beliau sangat bersemangat atas kalian, ya, sangat semangat bersemangat agar kalian mendapatkan hidayah, sangat bersemangat itu kalian lepas dari api neraka, ya. Beliau sangat semangat dalam berdakwah.
Ya, sebagaimana diterangkan juga dalam tafsir surah Ar-Ra'd bahwa beliau itu pernah mengutus seorang kepada pendeta agar masuk Islam. Maka pendeta itu mengatakan, ya, apa Rob yang engkau ibadahi itu? Apakah dia terbuat dari perak, ya, ataukah dia dari emas atau yang lainnya? Ya, pendeta itu bukan menerima, ya, ketika diajak untuk masuk Islam, tapi malah mengolok-olok. Kemudian utusan ini kembali kepada Nabi dan, ya, menceritakan hal tersebut. Maka Nabi memerintahkan untuk menemui pendeta itu lagi. Ya, dia menyuruh, ya, sahabat tadi untuk datang lagi menemui pendeta itu dan mengatakan agar dia masuk ke dalam agama Islam. Tetapi apa? Jawabannya pun sama, tetap seperti itu. Begitu seterusnya hingga beberapa kali Nabi diperintah untuk menemui pendeta tersebut. Sampai akhirnya Allah mengirimkan petir dan membakar pendeta tersebut. Nah, ini menunjukkan, ya, begitu besar, ya, semangat Rasul dalam berdakwah. Ya, sangat besar semangat Nabi dalam berdakwah. Begitu pula, ya, misal pamannya terus dia dakwahi, dia tawari masuk Islam sampai akhir hayatnya, ya. Dan begitu pula semangat beliau ketika ada anak muda Yahudi yang sedang sakit begitu dikunjungi oleh Nabi, ya, diajak bersyahadat la ilaha illallah. Dan ketika diajak, anak ini menoleh kepada bapaknya dan berkata, ya, bapaknya berkatakan, ya, maksudnya anak muda ini menoleh kepada bapaknya meminta pendapat bapaknya yang juga merupakan seorang Yahudi. Maka bapaknya ini mengatakan, ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini pun bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi pun keluar seraya berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang membebaskan diri atau membebaskan dia, anak muda tadi yang sakit, anak Yahudi tadi, dari api neraka. Ya, beginilah semangat Nabi dalam berdakwah. Ya, dan beginilah hakikat seorang apa? Seorang dai. Ya, memiliki semangat dalam berdakwah. Jangan karena dicela satu kali kemudian dia sudah patah semangatnya, mundur. Ya, tidak boleh, ya. Jadi seorang dai harus memiliki sifat seperti ini. Harisun alaikum. Sangat bersemangat, ya, kaumnya itu mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan, dibebaskan dari api neraka. Tayyib. Barakallahu fik. Kemudian dikatakan dalam ayat bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin beliau raufur rahim. Raufur rahim artinya memiliki belas kasih dan merahmati. Ya, rauf itu dari makna sayang, yang lebih lembut, ya. Ya, lebih lembut. Kemudian rahim itu artinya merahmati mereka. Ini dua sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ar-ra'fa dan ar-rahmah. Dan makna syahadat Muhammad adalah Rasul Allah ini ada 4. Ini hal yang penting untuk kita fahami. Jadi ketika ditanyakan apa makna syahadat Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, ya, maknanya ada 4. Yang pertama adalah, ya, ta'atuhu fima amara, mentaatinya pada apa yang dia perintahkan. Ya. Setelah datang ayat-ayat perintah taat kepada Nabi, ya. Karena itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 30 tempat, ya, ayat tentang, ya, perintah untuk taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Seperti misalnya ayat di surah An-Nisa, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang pertama, ya. Dalam ayat ini dijadikan taat kepada Rasul sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, maka itu sama saja dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua di antara makna syahadat Muhammadur Rasulullah adalah tasdiquhu bima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Ya, beliau tidaklah berucap dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka jelas ya, apa yang beliau ucap ini bukanlah ucapan pribadi beliau, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Jadi wahyu itu ada dua. Wahyu berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan juga wahyu yang diturunkan melalui lisan Rasulnya berupa hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena itu apa yang dikabarkan oleh Nabi adalah wahyu, ya. Taib. Apalagi perkara-perkara gaib misalnya, maka tidak mungkin Nabi berucap dari dirinya sendiri. Apa saja yang beliau kabarkan, baik yang bisa kita lihat atau tidak, baik yang kita bisa memahaminya atau tidak, yang gaib ataupun yang nyata, yang masuk akal, ya, maupun yang tidak masuk akal, itu wajib untuk kita menerimanya dan mempercayainya. Tasdiquhu bima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini yang kedua. Kemudian di antara makna syahadat Rasulullah ini ada syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang ketiga yaitu menjauhi apa yang beliau larang. Ya, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang beliau larang kalian darinya, maka fantahu, tinggalkanlah. Ya, maka jelas ya dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi, ya. Antusibahum fitnah. Dia akan ditimpa oleh fitnah, ya. Fitnah atau cobaan. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Ya, ini peringatan ya bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi. Ya. Dia akan ditimpa fitnah atau dia akan ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Wal'iyadzubillah. Maka wajib bagi kita untuk ya ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau ya larang dan beliau cegah. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Al-Bukhari juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba." Bahwasanya setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, qalu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa man aba?" Apa? "Wa man ya'ba?" Ya, siapa wahai Rasulullah yang enggan? Maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia berarti dia adalah orang yang enggan. Taib. Maka jelas dalam ayat ini, ya. Ya, kewajiban untuk menjauhi apa yang beliau larang, dan juga kewajiban untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Ya, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Maka jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Taib. Maka jelas ya, larangan untuk menjauhi larangan untuk menjauhi perintah untuk menjauhi larangan dan juga yang beliau cegah. Itu adalah bagian dari makna syahadat bahwasanya Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir di antara makna ini adalah ya, la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidaklah Allah itu disembah, diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, melalui lisan beliau. Syariat Allah melalui lisan beliau, yaitu melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, maka jelas juga dalam makna yang keempat ini ya. Ya. Taib. Maka seorang itu dalam beribadah tidak boleh dia gunakan cara sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan adat istiadatnya, sesuai kebiasaannya, mengkias-kiaskan tanpa dalil, ya. Karena maksud diutusnya Rasul ke permukaan bumi ini
untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Maka tidak boleh Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, atau yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Qur'an dan agama yang benar. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, ya, dalam agama ini, yang tidak ada asalnya, ya, tidak ada dalilnya, tidak ada asal usulnya dari para sahabat, maka dia tertolak. Ya. Maka ini adalah hadis, ya, untuk memperingati orang-orang yang sering berbuat bid'ah. Wal iyadu billah. Ya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada urusan dari kami, ya, maksudnya tidak ada, ya, pembahasannya dalam hal tersebut dari Nabi dan para sahabatnya, ya, fahuwa radd, maka dia tertolak. Ya. Dua hadis ini adalah hadis larangan berbuat perkara yang baru, ya, perkara bid'ah. Taib. Maka jelas tidak boleh kita membuat perkara-perkara baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh diibadahi, Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, atau apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan beliau. Taib. Barakallahu fiik. Ini adalah makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita simpulkan maknanya ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua adalah, ya, tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wazajar, menjauhi apa yang beliau larang darinya dan apa yang beliau peringatkan. Dan yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, atau yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Taib, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah kita lanjutkan sesi berikutnya di pertemuan berikutnya, di rekaman berikutnya. Taib, naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.